Ya, jadi gini, iman itu kan naik turun. Jangan pernah beriman jika tidak diuji, kan seperti itu ya. Intinya sih setelah kita mencoba untuk menghindari hal-hal yang dilarang, ya kita ngerasa kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih happy gitu ya. Maksudnya kita dijaga banget lah gitu. Beda sama dulu tuh kayak pegang uang panas gitu. Cuma memang dampaknya kalau di bisnis ya kita masih susah berkembang karena ya itu, karena kita punya pilihan untuk tidak memakai pinjaman atau serupa dengan itu ya. Akhirnya kita harus berusaha secara organik. Makanya 3 bulan terakhir ini nih di 2021 kita tuh lagi gencar-gencarnya ikutan pitching competition karena memang kita berharap biar bisa ikutan demo day dengan para investor seperti itu ya. Qadarullah mungkin memang produk kita belum ada gebrakan ya, mungkin investor belum ngelirik. That's why tadi apa harapannya ya kita pengen banget bisa mendevelop produknya ini biar bisa lebih unik, lebih bagus, lebih bermanfaat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kusuma Dewi dari UKM Me Time Fresh asal Bogor, produk plant-based drink atau minuman berbasis tumbuhan. Jadi tahun 2017 Me Time didirikan. Nah, sebelumnya tuh saya sama suami kerja. Jadi saya karyawan di salah satu finance company, kalau suami di perusahaan manufaktur. Coba memang ada beberapa hal yang membuat kita akhirnya memutuskan untuk resign dan membangun Me Time. Tapi sebelum ada Me Time kita masih serabutan. Karena memang pada saat resign kita nggak ada cadangan nih, mau kerja apa, usaha apa. Jadi ya udah resign bener-bener nekat, nggak ada bekal mau ngapain karena memang ini hal yang prinsipil juga. Sampai akhirnya kita bener-bener ya udah deh, yang penting kita resign aja dulu gitu. Selanjutnya terserah nanti gimana Allah kasih jalan. Ya, jadi kalau di dalam Islam itu atau kita sebagai seorang muslim berkutat dengan harta haram atau riba itu memang itu dilarang. Apalagi kalau kita berkecimpung atau ketemu riba gitu ya, itu kan udah pasti kita ngajak Allah perang. Kita perang sama manusia aja takut, apa gini Allah diajak perang kan gimana gitu. Jadi dengan keyakinan itu kita mau cari penghasilan yang lebih barokah aja, yang lebih halal, meskipun saat itu kita juga nggak tahu mau ngapain. Yaudah yang penting kita keluar dulu deh, kita percaya aja rezeki bisa datang dari mana aja ya. Alhamdulillah meskipun kita kerja serabutan, kita ternyata dicukupkan dan dimampukan untuk bisa membayar, mencicil ya hutang-hutang itu gitu. Jadi kayak suami itu jadi kurir barang, nganter-nganter barang gitu dengan harga yang satu invoice 18.000, inget banget, dari Bekasi harus ke Sudirman, dari Sudirman nganter ke Jakarta Barat itu dengan bayaran 18.000 ya. Tapi saat itu karena memang kita mikirnya yang penting ada penghasilan gitu ya. Ya nggak tahu ya itu ajaibnya juga kok meskipun cuma 18.000, 20.000, 100.000 itu tuh udah bersyukur banget gitu. Sampai akhirnya ya Allah gerakin kita jadi browsing, kayak kita harus bikin usaha nih gitu. Sampai akhirnya ketemu deh sama Me Time Fresh itu. Jadi kita resign 2015 kan. Nah, saya 2015, suami 2016. Jadi suami tuh terakhiran gitu. Dan jadi ada jeda 1 tahun tuh kita masih serabutan. Di 2017 baru kita mulai di Februari 2017. Dan itu juga pakai persiapan tentunya, nggak langsung buka usaha. Karena saat itu kan udah mulai banyak tuh kelas berbayar buat ikutan kelas bisnis. Ya karena waktu itu kita sisa uangnya tinggal 1,5 juta tuh, satu-satunya tinggal segitu-gitunya. Itu paling seminggu habis 1,5 juta. Ini gimana caranya bisa kita puter? Ya udah, jadi saat itu 500.000 kita alokasikan buat beli bahan baku, 1 jutanya kita pakai buat belajar, buat beli buku, buat ikutan workshop kayak gitu. Karena dengan ilmu, dengan pengetahuan itu bisa jadi fondasi lah untuk kedepannya. Kalau mengerjakan bisnis tapi nggak ada ilmunya, nggak bisa belajar dari pengalaman orang yang lebih expert, kita udah pasti kelabakan gitu. Dan alhamdulillah terbukti 1 juta yang kita keluarin ternyata lebih besar buat investasi leher ke atas, ternyata bisa membuat kita survive sampai sekarang. Makanya kalau ada orang yang mau belajar bisnis tapi tuh masih pelit-pelit keluar duit buat belajar, wah itu kayaknya harus dipertanyakan nih sejauh mana nih niat kalian mau berbisnis kayak gitu.
Jadi ini dilatar belakangi sebenarnya justru karena kekhawatiran secara personal. Saya terutama ya suka banget jajan yang berbau-bau gorengan, minuman-minuman seger yang manis, yang tinggi gula, pokoknya yang memanjakan lidah karena itu bikin mood booster kan, bikin happy gitu kan, bikin lebih produktif. Tapi ketika ini dikonsumsi jangka panjang, kayaknya ini nggak bagus nih buat badan. Apa ya yang sehat? Susu kedelai, gitu kepikirannya saat itu kan, murah. Tapi kayaknya apa yang lebih premium ya? Terus tiba-tiba kepikiran aja gitu susu almond. Ya udah dari situ mulai browsing manfaatnya, lihat di YouTube cara bikinnya, terus kita juga tester, survei dulu lah, beli dulu produk orang buat kita bisa bikin positioning nih, produk kita mau kayak gimana. Ya dari situlah, karena kekhawatiran kita yang suka jajan tapi nggak sehat, makanya kita berniat untuk bikin bisnis atau bikin produk yang niche-nya itu jajanan yang lebih sehat gitu. Jadi dulu kan yang jualan susu almond belum banyak, yang susu kedelai juga belum ada. Maksudnya bukan belum ada, yang ngejual secara online. Susu kedelai kita bisa dapatkan di mana aja, tapi kalau secara online masih jarang. Susu almond juga dulu saat itu belum banyak lah yang jual. Jadi saat itu repeat ordernya tinggi sekali. Nah dari situ juga kita berpikir ternyata ngejual produk yang segmented kalau memang tepat sasaran, ternyata ya bisa jalan gitu. Karena kita pikir kan siapa sih yang mau beli susu almond sebotol 250 ml 35.000 itu siapa? Udah gitu dulu ekspedisinya cuma ada Gojek yang belum kayak sekarang ya. Itu mahal loh ongkirnya. Sekali jalan aja ada yang sampai 80.000. Tapi ternyata customer tersebut tuh nggak masalah. Saya aja yang ngitung ongkirnya aja deg-degan nih. Aduh, mau nggak nih? Ongkirnya mahal banget lagi gitu kan. Ternyata mau. Jadi nanya price list, dikasih price list, langsung ngelis, totalan transfer. Secepat itu. Itu yang membedakan ketika kita jualan produk yang mass market dengan yang segmented market. Karena segmented market dia udah ada pasarnya kan. Justru kalau kita jual murah malah tanda tanya. Kalau mass market itu kan pasti banding-bandingan harga. Itu yang saya rasain karena sebelum Me Time itu saya juga jualan macam-macam. Ya, jadi Me Time Fresh itu sebenarnya namanya baru di 2019. Jadi rebranding, namanya dulu Me Time aja, Me Time. Tapi itu terlalu umum, karena kita tahu itu terlalu umum dan bakal jadi nama sejuta umat nih nantinya. Kita udah berpikir ke depan. Akhirnya di 2018 tuh saya buru-buru tuh daftarin ke HKI, daftar merek. Alhamdulillah sekarang sertifikat mereknya udah keluar nih. Jadi Me Time tuh udah punya kita, ibaratnya kita udah aman. Cuma karena memang masih terlalu umum, 2019 kita tambahin fresh. Me Time Fresh, biar lebih secara logo juga kita ganti ya, biar lebih ini aja sih, menarik aja gitu. Me Time itu kan artinya waktu sendiri, quality time. Kita Me Time itu kadang sama gorengan, sama jajanan, sama kopi, atau sama hal-hal yang sebenarnya kurang friendly di badan. Ketika kita bisa Me Time dengan jajanan yang lebih sehat, kayaknya itu bisa lebih berkualitas, lebih produktif, lebih sehat, good mood, good health gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi pada saat launching hari pertama itu langsung terjual 52 botol susu almond dengan harga 35.000 dan itu sistemnya PO. Itu hanya dari Facebook. Kenapa kita bisa closing segitu banyak dari Facebook? Ya karena kita belajar dari kita workshop tadi, baca-baca buku, akhirnya bisa open PO. Karena kita juga modalnya kan tadi cuma 500.000 yang buat bahan baku. Nah karena kita sistem PO kan jadi lebih mudah aja gitu muter modalnya sama muter profitnya. That's why aku bilang buat mulai usaha sebenarnya nggak perlu besar-besar sih modalnya, asal kita udah tahu ilmunya, kita bikin planning mateng, jalan. Itu terus-terusan tuh, orderan terus gitu. Kayaknya nggak bisa nih semua ngerjain sendiri, produksi sendiri. Waktu itu soalnya belum in charge, dia masih sibuk cari kerja. Jadi di 1 bulan pertama itu masih saya sendiri, masih in charge sendirian. Pokoknya ya administrasi, CS, jualan, marketingin, update status, produksi, pokoknya semuanya masih sendiri. Karena memang lihat prospeknya kayaknya bagus, akhirnya yaudah deh kita seriusin nih gitu. Saat itu suami masih cari-cari kerja, tapi ya qadarullah belum nggak dapet. Ya udah kita seriusin aja nih Me Time-nya berdua. Ya udah kita mulai rekrut marketing gede-gedean. Ya udah mulai dikonsep tuh saat itu sampai sekarang. Jadi dalam 4 tahun berproses ini, omset itu naik turun. Cuma kita pernah ada di titik paling besar ya. Omset paling besar saat itu per bulan pernah mencapai 80 juta. Itu pernah di bulan Ramadan. Karena memang saat itu permintaan lagi tinggi gitu kan. Tapi paling kecil kita juga pernah cuma dapat 15 juta sebulan.
Jadi macam-macam, beda-beda. Overall sih untuk semua produk yang frozen, kalau misalnya masih ada di freezer, itu bisa sampai sebulan sampai 2 bulan itu masih bagus, selama dia nggak keluar dari freezer. Tapi kalau misalnya di suhu ruang, dari beku sampai ke basi itu bisa 10 jam sih. Karena kan kita kalau ngirim itu pasti kondisinya frozen, nggak mungkin nggak frozen. Karena untuk menjaga kualitas si produknya itu, baik susu almond, susu kedelai, maupun jus buah, jus sayur gitu. Jadi marketing kita memang pakai ini sih, pemasaran online. Kita berdayakan mamah-mamah muda atau ibu-ibu muda yang memang mau menghasilkan uangnya meskipun dari rumah aja. Jadi semuanya diremote secara online. Mereka kita bina, kita bekali bagaimana caranya bisa berjualan di sosial media, tentang Instagram marketing, Facebook marketing, WhatsApp marketing, itu kita ajarin agar mereka bisa kreatif dan berkembang sendiri. Jadi mereka ada orderan, mereka ya order ke CS. Dengan sistem komisi. Komisinya macam-macam. Pokoknya dimulai dari paling kecil 15% sampai 40%. Kunci sukses apa ya? Sebenarnya banyak sih, cuma yang paling penting sih harus tahu dulu nih big why-nya apa kita memulai usaha. Kalau kita nggak punya big why ya, tanda tanya gitu, mengapa yang besar ya kita akan susah gitu. Karena energi dari semuanya itu di mengapanya itu. Karena untuk menjadi seorang pengusaha itu jalannya berliku banget. Jadi ketika kita nggak punya why yang besar, energinya nggak ada. Itu bakal bisa ya di tengah jalan mungkin akan berhenti gitu. Time Fresh ke depannya pastinya pengen banget ngeluarin produk-produk yang lebih inovatif. Alhamdulillah sekarang kita juga masih aktif untuk belajar di produk development biar produk Me Time ini nggak cuma sebatas di produk cair. Jadi kita pengen ngerilis produk yang bisa dikirim kemana aja, kalau bisa ekspor dalam bentuk yang bubuk, tentu saja dengan inovasi dan teknologi untuk bisa memiliki value ya dibanding produk yang lain. Sebenarnya udah pernah rilis 2020, tapi karena kesandung modal akhirnya kita discontinue gitu karena ternyata dari pabriknya menentukan minimum quantity yang besar dan harganya juga naiknya juga luar biasa. Akhirnya yaudah deh kita masih fokus di cair dulu, tapi someday kalau kita nanti dapat suntikan dana, halo calon investor yang ngeliat kalau kita dapat suntikan dana tentu saja kita mau mendevelop produk biar lebih bagus lagi gitu. Halo teman-teman semuanya, teman-teman yang mau bergabung di Me Time Fresh boleh banget. Kalian bisa mendapatkan penghasilan sampingan dengan komisi 15-40% dan tentunya kalian akan dibina bagaimana caranya berjualan yang baik, cepat closing di media sosial. Silakan kunjungi Instagram kita di @metimefresh_. Ada di Instagram dengan pengikut 23.000. Soalnya di Instagram banyak tuh nama Me Time Fresh. Yang ofisialnya takutnya nanti nggak kelihatan gitu. Jadi @metimefresh_. Terus buat para calon investor mungkin ya, para angel investor, insya Allah kalau memang kita berjodoh suatu saat, semoga kita dipertemukan biar kita bisa berkolaborasi membangun generasi yang lebih sehat dan bahagia bersama Me Time Fresh. Ya, jangan lupa teman-teman subscribe channel Halo Bos ya. Di sana banyak banget liputan UMKM yang bagus-bagus. Terima kasih.